Halo masyarakat Kota Bitung, selamat datang kembali dalam konferensi pers Komite Penanganan COVID-19 Kota Bitung. Live ini kita siarkan langsung dari Gedung Kesenian Kota Bitung dan tentunya Bapak Ibu bisa meninggalkan komen atau membagikan live ini di fanpage atau Facebook Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini akan hadir bersama-sama dengan kita memberikan laporan Juru Bicara Komite Penanganan COVID-19 Kota Bitung, Bapak Franky Ladi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masyarakat Kota Bitung yang saya cintai, pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hari ini kita masih dapat beraktivitas dan bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Dampak dari COVID-19 yang berkepanjangan memukul semua struktur sendi kehidupan masyarakat, terutama di bidang ekonomi. Karena itu, pemerintah pusat melakukan langkah strategis agar penanganan COVID-19 harus seiring dengan upaya pemulihan ekonomi. Saya selaku Komite Penanganan COVID-19 akan membacakan laporan penanganan COVID-19 di Kota Bitung. Berdasarkan data pers conference terakhir pada tanggal 26 Juli 2020, jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 167 orang positif, 93 orang dirawat, 63 orang sembuh, dan 11 orang meninggal dunia. Untuk saat ini, per tanggal 12 Agustus 2020, jumlah kasus yang terkonfirmasi menurut kriteria Kota Bitung sudah mencapai 294 orang positif, 151 orang dirawat, 129 orang sembuh, dan 14 orang meninggal dunia. Peningkatan kasus yang sangat signifikan ini salah satunya disebabkan karena masih rendahnya tingkat kedisiplinan warga untuk melaksanakan anjuran pemerintah, yaitu siaga 5M. Hal ini dapat dilihat dari hasil laporan razia yang dilakukan bahwa masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak patuh dan tidak memakai masker. Apabila hal ini terus terulang, maka dapat diprediksi kasus COVID-19 akan terus meningkat. Tentu ini akan menjadi keprihatinan bagi kita semua, mengingat upaya untuk menekan angka penyebaran COVID membutuhkan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, terutama masyarakat. Masyarakat Kota Bitung yang saya cintai, perlu disampaikan pula bahwa salah satu penyebab banyaknya kasus yang terdeteksi dikarenakan Dinas Kesehatan gencar melakukan tracing, tracking, dan testing. Hingga saat ini, pemerintah Kota Bitung telah melakukan 6.238 rapid test dan 1.067 swab test. Pemerintah Kota Bitung berencana juga melakukan berbagai testing massal serta melakukan pemantauan di berbagai wilayah yang terindikasi rawan atau berisiko tinggi. Bagi warga masyarakat yang terkonfirmasi tanpa gejala, maka kami menganjurkan untuk melakukan isolasi mandiri. Bagi masyarakat yang terkonfirmasi dengan gejala, kami langsung memberikan penanganan sesuai dengan protokol kesehatan. Pemerintah Kota Bitung proaktif untuk mencari masyarakat yang terpapar agar dapat mempersempit penyebaran virus corona. Perlu diketahui bahwa terdapat 3 kunci yang dapat menghentikan penularan pandemi COVID-19, yaitu 1, obat, yang kedua vaksin, dan yang ketiga adalah herd immunity. Dari 3 hal tersebut, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa sampai saat ini belum ditemukan obat yang dapat dinyatakan
bisa menyembuhkan virus COVID-19. Para ilmuwan di dunia masih terus berupaya menemukan vaksin dan sebagian besar masih dalam tahap uji coba. Di Indonesia sendiri diperkirakan Februari 2021 sudah mulai dilakukan vaksinasi secara bertahap untuk 250 juta penduduk yang akan dilakukan sebanyak 2 kali. Untuk itu diperlukan kerjasama antara pemerintah Kota Bitung dan masyarakat serta stakeholder lainnya. Salah satu kontribusi yang akan sangat membantu pemerintah dan petugas dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 adalah dengan disiplin melakukan siaga 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, menjaga imun tubuh dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga, serta memanjatkan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Masyarakat Kota Bitung yang saya cintai, berikut ini adalah data kasus COVID-19 per kecamatan. Dan sampai saat ini jumlah terbesar atau kasus corona tertinggi di Kota Bitung sebagai berikut. 1. Kecamatan Madidir, jumlah 55 orang positif, 29 dirawat, 24 sembuh, 2 meninggal. Kecamatan Matuari, jumlah 52 orang positif, 32 dirawat, 17 sembuh, 3 meninggal. Kecamatan Maesa, jumlah 52 orang, 32 dirawat, 15 sembuh, 3 meninggal. Girian, jumlah 47, 26 orang dirawat, 21 sembuh. Kecamatan Air Tembaga, jumlah 30 orang, 13 dirawat, 14 sembuh, 3 meninggal. Kecamatan Ranowulu, jumlah 11 orang, 6 dirawat, 4 sembuh. Kecamatan Lembeh Selatan, jumlah 4 orang, 2 dirawat, 2 sembuh. Kecamatan Lembeh Utara, jumlah 2 orang, 1 dirawat, 1 sembuh. Selanjutnya, saya mengundang camat dari masing-masing kecamatan untuk membacakan dan melaporkan data COVID-19 per kelurahan di kecamatan menurut angka prevalensi atau proporsi jumlah orang yang terjangkit dalam populasi per kelurahan saat ini. Segenap masyarakat Matuari yang saya cintai. Saat ini Kecamatan Matuari merupakan kecamatan yang memiliki zona merah terbanyak di Kota Bitung, yaitu 5 kelurahan diantaranya, yakni Manemonembo Tengah, Tanjung Merah, Sagrat, Sagrat Weru 1, Sagrat Weru 2, masuk dalam kategori merah tersebut. 1 kelurahan, yakni Manemonembo Atas, termasuk dalam kategori kuning, dan 1 kelurahan, yakni Manemonembo, masuk dalam kategori biru, serta 1 kelurahan masuk dalam kategori hijau, yaitu Kelurahan Tendeki. Hal ini tentunya merupakan hal yang harus kita waspadai. Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota Bitung, pihak kecamatan bekerja sama dengan Komite Penanganan COVID-19 Kota Bitung akan lebih mengintensifkan pelaksanaan langkah pencegahan dengan melakukan beberapa hal, diantaranya 1. Pengawasan secara intensif di beberapa wilayah kelurahan yang terindikasi menjadi kawasan rawan penularan. 2. Penyemprotan desinfektan dengan frekuensi yang lebih sering di lokasi-lokasi yang rawan. 3. Pemberian suplemen vitamin bagi warga terutama yang ada di wilayah zona merah. Tak bosan kami menghimbau seluruh warga untuk turut melaksanakan siaga 5M untuk memutus penyebaran COVID-19 di wilayah Kecamatan Matuari. Melawan COVID-19, kita pasti menang. Segenap warga Kecamatan Ranowulu yang saya cintai, saat ini perlu saya sampaikan bahwa
Kecamatan Ranowulu saat ini berada di peringkat ke-6 untuk kasus terkonfirmasi. Artinya, Kecamatan Ranowulu merupakan kecamatan yang memiliki zona merah sedikit dengan jumlah 1 zona merah, yaitu Kelurahan Batu Putih Bawah. Dan terdapat 2 kelurahan kategori kuning, yaitu Kelurahan Pinokalan dan Danau Wudu. Dan sisanya kelurahan dengan kategori atau zona hijau sebanyak 6 kelurahan, yaitu Kelurahan Kumersot, Tuaan, Apla 1 dan Apla 2, Karondoran dan Batu Putih Atas. Mengetahui data tersebut bukan berarti peningkatan kasus tidak akan bertambah. Maka untuk menekan penyebaran virus COVID-19, warga masyarakat Kecamatan Ranowulu perlu untuk disiplin melakukan siaga 5M. Mari sama-sama disiplin melakukan siaga 5M. Melawan COVID-19, kita pasti menang. Segenap warga Kecamatan Jirian yang saya cintai, saat ini terdapat 4 kelurahan di Kecamatan Jirian yang termasuk dalam zona merah, yakni Kelurahan Wangurer, Kelurahan Jirian Weru 2, Kelurahan Jirian Weru 1, dan Kelurahan Jirian Bawah. Ada 2 kelurahan termasuk dalam zona kuning, yakni Jirian Atas, Jirian Permai, dan 1 kelurahan berstatus zona hijau, yakni Jirian Indah. Menyikapi hal ini, Kecamatan Jirian akan melakukan tindakan lapangan dan bersama-sama dengan Komite Penanganan COVID-19 Kota Bitung akan melakukan razia di beberapa wilayah yang diindikasikan sebagai sumber penyebaran COVID-19. Area pusat keramaian seperti pasar dan pusat perbelanjaan akan menjadi perhatian khusus bagi perangkat kecamatan beserta Komite Penanganan COVID-19 akan melakukan razia di lokasi dimaksud. Hasil razia di beberapa wilayah yang telah dilakukan masih memperlihatkan bahwa kesadaran dan kedisiplinan masyarakat masihlah sangat kurang. Ketidakdisiplinan inilah yang memacu peningkatan penularan COVID di kawasan kita. Untuk itu, saya mengajak kita seluruh warga Kecamatan Jirian untuk bersama-sama menegakkan disiplin siaga 5M dan bersatu padu kita kelakkan COVID-19. Melawan COVID-19, kita pasti menang. Segenap warga Kecamatan Madidir yang saya cintai, saat ini terdapat 3 kelurahan di Kecamatan Madidir yang berstatus zona merah, yakni Kelurahan Madidir Unet, Kadoodan, dan Wangurer Utara. 3 kawasan berstatus zona kuning, yakni Madidir Ure, Madidir Weru, dan Paceda. 2 kawasan berstatus zona biru, yakni Wangurer Barat dan Wangurer Timur. Untuk memutus penyebaran COVID-19, pemerintah kecamatan akan melakukan langkah intensif dalam pengecekan serta inspeksi penerapan protokol kesehatan di berbagai sektor, area pabrik, perkantoran, serta tempat hiburan dan restoran akan mendapatkan perhatian yang khusus. Kami akan bertindak proaktif dan memohon bantuan seluruh warga untuk bersama-sama membantu dan saling menggiatkan pelaksanaan siaga 5M. Saya yakin dengan kedisiplinan diri dan kerjasama, seluruh wilayah di Kecamatan Madidir dapat kembali menuju zona hijau. Melawan COVID-19, kita pasti menang. Segenap warga Kecamatan Maesa yang saya cintai, sampai saat ini di Kecamatan Maesa terdapat 2 kelurahan yang berstatus zona merah, yakni Kelurahan Bitung Barat 2 dan Kelurahan Pakadoodan. 2 kawasan berstatus zona kuning, yakni Kelurahan Kakenturan 2 dan Bitung Barat 1, dan 4 kelurahan dengan status zona biru, yakni Kelurahan Bitung Tengah, Bitung Timur, Kakenturan 1, dan Pateten 3.
Area pusat keramaian seperti perkantoran, pabrik, pelabuhan, tempat hiburan, restoran, kafe, resting area, lokasi padat penduduk, dan pusat perbelanjaan akan menjadi perhatian khusus bagi perangkat kecamatan bersama Komite Penanganan COVID-19. Untuk memutus penyebaran COVID-19, maka saya menghimbau bagi seluruh masyarakat di Kecamatan Maesa untuk tetap disiplin dan terus menerapkan siaga 5M dan saling mengingatkan tetap optimis dan disiplin. Melawan COVID-19 kita pasti menang. Seluruh warga masyarakat Kecamatan Air Tembaga yang saya cintai dan banggakan. Saat ini perlu saya sampaikan bahwa di Kecamatan Air Tembaga terdapat 5 kelurahan zona kuning, di antaranya Kelurahan Pateten 1, Kelurahan Pateten 2, Kelurahan Air Tembaga 2, Kelurahan Winenet 1, dan Kelurahan Winenet 2. Sisanya 5 kelurahan zona hijau, yaitu Kelurahan Air Tembaga 1, Kelurahan Kasawari, Kelurahan Tandurusa, Kelurahan Pinangunian, dan Kelurahan Makawide. Berdasarkan data yang telah saya sampaikan, maka diperlukan kerjasama masyarakat untuk dapat membantu memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mari kita disiplin menerapkan siaga 5M. Melawan COVID-19, kita pasti menang. Kepada seluruh warga Kecamatan Lembek Selatan yang saya cintai, di Kecamatan Lembek Selatan saat ini terdapat satu kawasan zona merah, yaitu Kelurahan Kelapa II. Namun perlu diinformasikan kepada masyarakat Kelurahan Kelapa II bahwa kasus tersebut kini telah ditetapkan sebagai discarded case. Artinya kasus tersebut sudah selesai menjalani masa isolasi dan tidak muncul gejala. Kemudian zona biru, yakni Kelurahan Papusungan, dan sisanya zona hijau, yakni Kelurahan Batu Lubang, Kelurahan Paudean, Kelurahan Pasir Panjang, Kelurahan Pancuran, dan Kelurahan Dorbolaan, sehingga total kelurahan zona hijau berjumlah 5 kelurahan. Yang perlu kita waspadai saat ini, virus COVID-19 telah masuk di Pulau Lembek. Apabila kita tidak waspada dan patuh terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan, tentu penyebaran virus corona akan semakin merajalela. Untuk itu, mari kita perhatikan bersama dan tetap menjaga kesehatan, serta disiplin melaksanakan siaga 5M, yaitu pertama, memakai masker, kedua, mencuci tangan, ketiga, menjaga jarak, keempat, makan makanan bergizi, dan yang kelima, memanjatkan doa. Mari kita bersama-sama kita putuskan mata rantai penyebaran COVID sehingga harapan ke depan kasus terkonfirmasi semakin berkurang. Melawan COVID-19, kita pasti menang. Warga Kecamatan Lembek Utara yang saya kasihi dan saya cintai, perlu diketahui bahwa sampai saat ini di Kecamatan Lembek Utara terkonfirmasi 1 kelurahan dengan status zona merah, yaitu Kelurahan Moto. Dan sisanya 9 kelurahan dengan status zona hijau, yaitu Kelurahan Lirang, Pintu Kota, Batu Kota, Gunuwoka, Kareko, Binuang, Nusu, Posokan, dan Mawali. Saya menghimbau seluruh warga masyarakat Lembek Utara tetap waspada. Mari kita jaga agar kawasan Lembek Utara tetap berada di zona hijau. Tetap patuhi protokol kesehatan dan gerakan disiplin siaga 5M untuk memutuskan penyebaran COVID-19 di Kota Bitung. Mari sama-sama kita memperhatikan setiap anjuran dari pemerintah dan Komite Penanganan COVID-19, khususnya untuk masyarakat di Kelurahan Moto tetap
semangat, dan selalu terapkan siaga 5M. Terima kasih kepada para camat yang telah menyampaikan informasi di masing-masing kecamatan. Masyarakat Kota Bitung melihat kondisi ini, pemerintah Kota Bitung melalui Komite Penanganan COVID-19 akan terus melakukan intervensi ke setiap wilayah termasuk kategori rawan atau zona merah. Pemerintah Kota Bitung mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2020 tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru masyarakat produktif dan aman COVID-19 di Kota Bitung. Peraturan Wali Kota ini disusun dengan tujuan untuk menjaga dan mengendalikan penyebaran virus COVID-19 di Kota Bitung, serta bertujuan untuk mensinergikan keberlangsungan ekonomi masyarakat dan kebijakan pelaksanaan pembangunan. Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi pedoman pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru untuk aktivitas individu di luar rumah, pelaksanaan aktivitas di tempat dan fasilitas umum, moda transportasi, lokasi wisata, jasa peralatan kecantikan dan sejenisnya, jasa ekonomi kreatif, kegiatan keagamaan di rumah ibadah, penyelenggaraan event maupun di anjungan tunai mandiri. Selain hal tersebut, Peraturan Wali Kota ini juga mengatur tentang evaluasi serta sanksi yang akan diterapkan. Pemerintah Kota Bitung bekerja sama dengan seluruh forum koordinasi pimpinan daerah terus melakukan razia dan inspeksi di seluruh penerapan protokol kesehatan di berbagai sektor. Berbagai sanksi, baik berupa sanksi sosial hingga denda administratif, akan diterapkan untuk memberikan efek jera dan memastikan gerakan disiplin siaga 5M dapat diterapkan bersama-sama. Sekali lagi, tak bosan, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bitung agar mematuhi protokol kesehatan, karena dengan bertambahnya jumlah warga positif COVID-19 ini tentu akan mengancam keselamatan warga lain yang sudah bersusah payah, patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Setiap warga Kota Bitung kini rentan tertular COVID-19 apabila tidak memakai masker dengan benar, tidak menjaga jarak sekitar 2 meter di area umum, tidak mencuci tangan dengan air sabun di air mengalir. Jangan karena merasa bersama teman sendiri, kita menjadi lengah, tidak mematuhi protokol kesehatan. Belum ada cara lain untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, selain patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Maka untuk itu, marilah kita bekerja bersama dan tetap berdoa serta optimis jumlah kasus COVID-19 di Kota Bitung akan semakin menurun. Kami menghimbau masyarakat Kota Bitung semakin disiplin dalam protokol kesehatan, sehingga segala aktivitas masyarakat dapat berlangsung secara aman. Untuk itu, marilah kita budayakan 5M. M yang pertama, memakai masker bila berada di luar rumah, pasar, pusat perbelanjaan, mal, dan tempat umum lainnya. M yang kedua, menjaga jarak sekitar 1 hingga 2 meter jika duduk atau berinteraksi dengan orang lain. M yang ketiga, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesering mungkin. M yang keempat, menjaga imunitas dengan makan makanan bergizi serta berolahraga secara teratur. Dan M yang kelima, mendoakan untuk keselamatan dan kesejahteraan bersama. Melawan COVID-19, kita pasti menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.